Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na. Hurian itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk minggu ke-9 setelah Trinitatis dari kitab Efesus pasal yang keempat, mulai daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, hari Minggu ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk datang beribadah melalui acara live streaming ini, rekaman yang sudah kita buat melalui pelayanan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua boleh merasakan kasih karunia melalui persekutuan dan juga kesatuan karena Tuhan telah memberkati. Tema kita adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Bagaimana kita memelihara kesatuan, mengereduti hasadaun nitodi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita membaca nats firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, sangat jelas sekali bahwa konteks pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia sedang berada dalam sebuah pergumulan yang berat. Apa itu? Yakni dia sedang berada dalam penjara. Mungkin dalam pergumulan ini Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana jika seseorang berada dalam kondisi terpenjara. Tentu kebebasannya sangat terbatas. Bahkan mungkin dia sedang mengalami berbagai kesulitan. Mungkin dia tidak bisa untuk menggunakan alat tulis, atau bahkan mungkin tidak bisa menggunakan fasilitas untuk menulis. Tetapi hatinya begitu bergelora, bergejolak. Karena apa? Karena jemaat Efesus yang sedang bergumul oleh karena adanya penyembahan berhala. Mereka membutuhkan nasihat, mereka membutuhkan bimbingan, mereka membutuhkan firman Tuhan. Oleh karena itu sekalipun dalam kondisi sebagaimana dikatakan Paulus di dalam penjara, tetapi karena Tuhan menggerakkan hatinya, dan jemaat Efesus juga terbuka hatinya untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh Paulus sebagai nasihat dari firman Tuhan. Itu di ayat yang pertama. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, sekalipun mungkin saat ini jika dihubungkan dengan konteks kita di masa PPKM, di masa kita sedang berhadapan dengan pandemi ini, mungkin saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sama. Terkurung karena apa? Karena isolasi mandiri. Terkurung karena apa? Karena harus dirawat. Terkurung karena apa? Karena tidak bisa melaksanakan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Tetapi ingatlah, sekalipun dalam konteks seperti ini, Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri.
Itulah yang menjadi sukacita, kebahagiaan, bahkan ucapan syukur kita sebagai orang-orang yang telah dipersatukan di dalam Tuhan. Jika kita membaca Efesus pasal 2, di situ dikatakan di ayat 11, dipersatukan di dalam Kristus. Artinya adalah jika kita sudah menerima kesatuan di dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Saya bacakan di ayat 14 Efesus 2. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus oleh pengorbanannya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, untuk bisa bersatu dengan Tuhan Allah yang adalah kudus, dibutuhkan kekudusan. Jika kita hidup sebagai manusia saat ini, mungkin pernah melakukan dosa, atau mungkin melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan Tuhan, yang tidak sesuai dengan tata tertib di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga tidak sesuai dengan nasihat orang tua. Tetapi itu pun sebenarnya sudah termasuk bagian daripada ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tengah-tengah dunia ini yang tidak berdosa. Makanya Paulus mengingatkan dalam Roma 3 ayat 23 maupun Roma 6 ayat 23 bahwa sesungguhnya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga oleh karena itu maka semua orang harus dimurkai, harus mendapatkan hukuman. Tetapi syukur kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan mereka membuka hatinya. Harapan kita, firman ini dapat kita terima sebagai bagian daripada benih yang ditaruh di hati kita sebagai tanah yang subur. Kiranya segala penghalang-penghalang yang ada dalam diri kita, baik mungkin juga secara fisik kita lemah, tetapi sampaikanlah seluruh keterbatasanmu kepada Tuhan. Karena dialah sesungguhnya kekuatan dan pertolongan orang percaya. Jika mungkin saat ini ada gangguan, pikiran yang kalut dengan berbagai pergumulan, persoalan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah informasi media, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah damai sejahteraku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah pertolonganku. Itulah janji Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, semua kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memanggil jika orang tersebut tidak dipilih. Kita sudah menyaksikan beberapa khotbah di minggu-minggu sebelumnya. Amos dipilih oleh Tuhan. Dalam kondisinya dia sebagai peternak dan pemungut buah ara. Tetapi dia dipilih oleh Tuhan karena apa? Pada masa itu para nabi sudah tidak memberitakan perkataan Tuhan lagi. Bahkan Nabi Amazia hanya menyenangkan raja. Istilah sekarang, hanya menyenangkan bos asal bapak senang. Karena apa dia berkata? Aku digaji oleh raja. Amos, jangan datang sini. Kau datang mengambil sebagian dari penghasilanku. Pergi ke sana. Berarti dia fokusnya kemana? Ke materi. Zona comfort. Zona nyaman. Bukan itu sesungguhnya yang Tuhan inginkan untuk kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tetapi untuk bisa menerima panggilan itu, kita harus bersedia untuk mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu Paulus berkata di sini, sebagaimana engkau hidup sebagai orang yang telah dipanggil. Oleh karena itu berpadanan dengan panggilan itulah engkau hidup. Apa itu? Tindakan orang yang berpadanan dengan panggilan adalah memiliki hati yang mau untuk diubah oleh Tuhan. Bukan tinggi hati, tetapi rendah hati, bukan minder. Bukan keras kepala, tetapi lemah lembut. Bukan gerasak-gerusuk, tetapi memiliki sifat yang sabar. Bukti kita menunjukkan kasih kepada Tuhan dan tindakan kita kepada sesama adalah saling menolong, saling membantu. Itulah tandanya bahwa kita menerima nasihat dari Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, nasihat ini bukan hanya doktrin, tetapi sebuah pengajaran yang menjadi arahan tuntunan yang membawa kita untuk berjalan di jalan Tuhan. Secara teologi, perjanjian lama sudah cukup banyak mengingatkan umat Israel untuk mereka bersatu datang beribadah kepada Tuhan. Kita ingat kenapa Allah begitu marah terhadap Firaun
Karena mereka tidak diizinkan beribadah. Let the people go. Izinkanlah umatku datang kepadaku. Untuk apa? Untuk beribadah. Sesungguhnya mereka dipersatukan oleh Tuhan keluar dari Mesir untuk beribadah. Tetapi ketika mereka telah keluar, mereka melupakan pertolongan Tuhan. Kiranya ini tidak menjadi pengalaman yang pahit juga bagi kita. Setelah kita dilepaskan dari berbagai persoalan ekonomi, kesulitan pandemi, sakit penyakit COVID. Setelah kita sembuh, ingat bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Mari berikan waktu, berdoa, baca firman, arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang mengarahkan hatinya kepadamu. Engkau telah ditolong. Saat ini melalui firman Tuhan di Efesus ini, jemaat Tuhan diundang untuk bersama-sama bersehati menjadi kawan sekerja Allah. Bukan menjadi musuh Allah. Karena apa? Musuh daripada kesatuan adalah pertikaian, perpecahan. Dan ini sering terjadi di mana? Di persekutuan. Karena apa? Adanya pengkotak-kotakan. Kita lihat, mungkin pengalaman kita pernah menyaksikan bahwa ada kegiatan-kegiatan rohani yang seharusnya menumbuhkan pengalaman rohani, bahkan kesaksian rohani dan kebangunan rohani di gereja kita, malah menimbulkan perpecahan, pertikaian. Karena apa? Karena ada keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk lebih dari yang lain, bukan mengutamakan yang terbaik atau bukan mengutamakan kemuliaan Tuhan. Uniform, pakaian seragam itu tidak menunjukkan kesehatian. Tetapi kesehatian ditunjukkan dari pertolongan dan perbuatan kasih secara bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus sangat menginginkan orang-orang percaya merasakan damai sejahtera dan sukacita ketika mereka mau bersatu dengan Tuhan. Kita ingat doa Tuhan Yesus, bersatu dengan Allah. Demikian juga kita. Untuk bisa mendapatkan hikmat dan kekuatan yang Tuhan ajarkan di sini, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, bahkan lebih dari itu yaitu pemeliharaan Tuhan dalam rohnya atas hidup kita, itu dibutuhkan kemauan untuk melepaskan diri dari sifat-sifat daging, sifat-sifat manusia. Karena apa? Roh pemecah, bahkan roh pertikaian itu pasti akan menjadi tantangan di tengah-tengah persekutuan. Namun kita percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang mempersatukan kita. Dalam bentuk apa? Di ayat selanjutnya dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa saja? Ya, yang pertama di ayat 4, satu tubuh. Artinya kita ini satu tubuh dalam Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Ada yang boleh menjadi tangan untuk menolong. Ada yang boleh menjadi mata untuk memandang, melihat. Ada yang boleh menjadi mulut untuk menyampaikan pesan. Ada yang boleh menjadi kaki untuk bergerak. Bahkan untuk memberikan topangan. Tetapi jika kita satu tubuh, tidak cukup hanya memandang kita sebagai sebuah anggota tubuh. Tetapi kita harus masuk kepada satu roh. Karena apa? Sebagaimana kita memiliki satu baptisan, satu pengharapan, satu iman, satu Tuhan, satu Allah Bapa. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Jadi semuanya mengarah ke sana. Kesatuan kita bukan untuk memupuk kekuatan dan kekuasaan kita, tetapi untuk memupuk supaya hadirat Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagaimana semut yang kecil bisa mengusir gajah yang besar. Di suatu ketika ada satu tempat di mana ada kumpulan semut. Tetapi mereka selalu ketakutan karena apa? Karena itu adalah lalu lintasnya gajah di hutan. Lalu bagaimana caranya? Apakah mereka harus terus ketakutan-ketakutan? Memang tantangan selalu ada. Tetapi harus ada usaha untuk mengatasinya. Ketika gajah lewat, bahkan berusaha untuk mengganggu sarang mereka, semutnya datang bersama-sama. Bayangkan Bapak Ibu, semut kecil, tapi mereka datang bersama-sama. Mereka bersatu. Lalu kemudian hanya bagian kaki mungkin, atau mungkin ada yang menggigit telinga, atau mungkin ada menggigit bagian lain. Secara serta-merta mereka serentak melaksanakannya. Sang gajah jera dan ketakutan.
Itu artinya yang besar, masalah sebesar apapun, jika ada kesatuan, itu pasti bisa teratasi. Bahkan ketika para hewan yang kita sebut sebagai monyet di hutan, itu sering menjadi buruan para pemburu. Jika itu bergerak satu persatu, itu sangat gampang untuk ditangkap dan dibunuh. Tetapi ketika monyet itu bersatu, seperti yang ada di Parapat, ketika mereka bersatu, manusia malah menjadi ketakutan. Itu artinya kesatuan itu menjadi sebuah kekuatan jika itu diserahkan dan diarahkan dengan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Lihat umat Tuhan. Ketika mereka bersatu berdoa berseru kepada Tuhan, tembok Jeriko runtuh. Apakah tembok itu tidak tebal? Sangat tebal. Apakah pasukan di Jeriko itu tidak siap-siap? Pasti sudah siap-siap. Tetapi apakah pasukan Israel yang baru keluar dari Mesir melewati kanan menuju tanah kanan, perjalanannya 40 tahun itu punya senjata? Oh tidak. Yang mereka andalkan hanya apa? Doa, pujian kepada Tuhan, dan penyerahan diri. Tetapi Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang satu hati, satu roh. Demikian juga Bapak Ibu, kita di tengah-tengah rumah tangga. Apakah kita percaya bahwa kesatuan rumah tangga itu bisa mengusir roh-roh pemecah belah yang datang dari kiri, dari kanan, bahkan dari manapun? Tetapi dengan adanya kesatuan, maka suami istri itu bisa terus bertahan. Ingat doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku tidak untuk mengambil mereka ya Bapa, tetapi supaya mereka bersatu. Supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki kasih, karunia, dan damai sejahtera, yang membuat mereka boleh menjadi saksi, yang memberitakan kasih dan Injil Kristus, yang membawa kerajaan Allah bukan sorganya, tetapi kehidupan sorgawi. Kita ingat doa Bapa kami, ya kan? Ketika kita berdoa bahwa hadirat Tuhan di bumi sebagaimana di sorga. Jadi artinya Tuhan dapat mendatangkan damai sejahtera dan sukacita itu bagi kita. Jika kita membaca ayat seterusnya di Efesus 4 ini, ada hal yang sangat unik, yaitu apa? Dengan kesehatian kita, maka kita bisa dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Apa itu? Menjadi evangelis, pemberita-pemberita Injil. Untuk apa para evangelis? Tentunya diperlengkapi Tuhan untuk memperlengkapi. Oleh karena itu, ketika ada pelayanan marturia, ada pelayanan para evangelis, tujuannya untuk semakin memperlengkapi pelayanan-pelayanan kita. Sektor-sektor di mana kita membutuhkan kesehatan, kerjasama untuk melayani lebih luas. Karena tugas kita adalah beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, ke seluruh tempat, ke seluruh situasi, ke seluruh keadaan. Siapakah yang akan diutus ke sana? Ini aku, utuslah aku. Demikian Yesaya mengatakan. Itulah makanya para pemberita Injil itu harus kita topang, kita doakan, kita dukung, bahkan kita usahakan supaya setiap gereja ada yang memiliki kemauan dan isi hati untuk menjadi pemberita Injil. Itu yang terus kita doakan. Sehingga apa? Sehingga yang disebut dengan kesatuan tubuh Kristus itu terjadi. Bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memperkaya orang lain. Paulus mengingatkan itu dalam Efesus 2 di minggu sebelumnya, bahwa ketika kita diberkati Tuhan, tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Berkatnya melalui apa? Pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Roma 1 ayat 16, Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang-orang yang sedang berjalan dalam kebinasaan, dalam kegelapan. Dan inilah seharusnya menjadi kerinduan kita bersama, supaya kita mau mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita, mengarahkan keluarga kita untuk terus percaya dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Tentunya mari kita menunjukkan kasih dalam kesatuan melalui pelayanan, melalui pemberian bantuan berkat, melalui tenaga,
melalui pikiran, melalui talenta apa saja yang bisa kita berikan untuk Tuhan melalui gereja, melalui persekutuan, melalui yayasan, melalui persekutuan kumpulan anak-anak Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Itu sama artinya ketika kita bersama-sama mengerjakannya, kita sedang mengarahkan teman-teman, saudara-saudara kita yang mau dipersatukan di dalam roh Tuhan untuk menuju pekerjaan Allah, mendatangkan kemuliaan hadirat Tuhan turun atas kita. Itu sama dengan lagu yang sudah kita nyanyikan mungkin dari buku ND nomor 258, Sai Hutuju Hangoluan. Aku mau mengarahkan hidupku kepada kehidupan, sebab Yesuslah kehidupan. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengenang, merenungkan, dan memasukkan firman Tuhan ini untuk menguatkan kita melakukan kehendak-Nya. Kita akan akhiri dengan satu pujian, Sai Hutuju Hangoluan Napa Sabam Au. Sayo tuju Hangoluan Napa Sabam Au. Sayu gogolau tu surga pai masahatan. Sabat upasiding do hata on huingodo sai dadati manjalahi hasonangani. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengizinkan kami di minggu ini untuk menerima firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami memperoleh kekuatan untuk masuk di dalam kesehatian, kesatuan roh. Sehingga kami bersama-sama sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan mau untuk memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sehingga kami dibentuk untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus yang mengerjakan karya-karya Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah kehidupan kami, di situasi masyarakat maupun di gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih kami dari kehidupan kami yang gelap menuju kehidupan yang terang. Hingga dengan demikian kami menjadi jemaat orang-orang yang telah diselamatkan, menjadi umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat yang telah dikuduskan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai panggilan ini. Demikian juga seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang turut serta menyaksikan pelayanan ibadah minggu ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menjamah kami secara pribadi, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk berdamai, suami dengan istri, bahkan mertua dengan menantu, anak-anak dengan orang tua, bahkan dengan tetangga, dengan teman sekerja, dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Sebab jika kami mengaku dosa kami dan mengampuni sahabat-sahabat kami, maka dosa kami pun diampuni. Itulah janji Tuhan. Kami dipakai untuk menjadi orang-orang yang diutus melayani-Mu. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk para pemberita-pemberita Injil, para evangelis yang Tuhan sudah pakai, bahkan Tuhan gerakkan untuk menjadi alat Tuhan memperlengkapi banyak orang, untuk mereka mengenal, mencintai, menerima Yesus. Karena begitu banyak tantangan dalam kehidupan dunia ini yang membuat kami menjadi jauh dari Tuhan. Namun di situasi ini Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan masih terus memimpin kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami percaya Tuhan akan terus menolong gereja-Mu, umat-Mu, dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin kami presiden sampai kepada tingkat terendah yaitu RT RW, Tuhan tolong supaya kami semua masyarakat boleh merasakan peringatan dan juga arahan dari pemerintah, khususnya
dalam mengantisipasi situasi saat ini. Kami menyerahkannya Tuhan. Pertolongan dari Tuhan adalah yang terutama. Kekuatan dan kuasa Tuhan adalah yang memulihkan. Jamah saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan sakit saat ini, baik di rumah isolasi mandiri maupun di rumah sakit opname, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hiburkan yang sedang berduka dan mampukan untuk bangkit kembali. Berkati pelayan-pelayan Tuhan dalam sistem saat ini Tuhan, melalui media daring ini, melalui online, kami mohon Tuhan memberkati kami semua sehingga kami boleh mendengar, merasakan dan menikmati kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah gerejamu menjadi alat Tuhan untuk terus bersehati, menjadi contoh dan teladan memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama dengan para penginjil-penginjil, para evangelis yang Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.